Salam sejahtera bagi seluruh yang terkasih dimanapun berada yang boleh menyaksikan, menerima pelayanan ini. Mari bersama-sama Pastor Andi ajak kita bersyukur kepada Tuhan atas karya terbesar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap manusia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku untukmu. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu ku mau memujimu Tuhan. Tiada pernah berubah kasihku padamu, terlebih kasihmu padaku itu adalah sempurna. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan Yesus, hanya Engkau ku kagumi. Siapa yang bersama-sama kagumi Tuhan Yesus? Saya. Amin. Tuhan Yesus pribadi, darinya keluar kesembuhan, pengampunan, keselamatan. Yes. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku untukmu Tuhan Yesus. Pujian dari hatiku. I love you Jesus. Amin. Selalu di setiap waktuku, takkan pernah berubah kasihmu padaku Tuhan. Kasih Tuhan Yesus pada saya dan pada Bapak Ibu sekalian. Sayo, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang ku kagumi. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi yang ku kagumi. Yes, Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi yang ku kagumi. Amin. Tidak ada pribadi yang lain yang darinya keluar kesembuhan, pengampunan, dan keselamatan hanya dari pribadi
Yesus Kristus Tuhan saja. Bapak Ibu sekalian, perlu kesembuhan, dari Yesus ada keluar kesembuhan. Bapak Ibu sekalian, perlu pengampunan. Ya, hanya Tuhan Yesus yang mengampuni dosa manusia. Bahkan Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau engkau masih ragu, atau belum selesai, atau belum menerima pengampunan atas dosa-dosa, terimalah ajakan Juru Selamat. Datanglah kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan Yesus yang berkata, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang engkau alami hari-hari ini tidaklah berat bila berjalan bersama Tuhan Yesus. Semua kita pasti punya pergumulan. Baik siapapun manusia pasti punya pergumulan. Datanglah kepada Yesus Kristus. Dia adalah jawaban. Dan tidak ada pribadi yang lain. Dari dirinya keluar kesembuhan, pengampunan, dan satu lagi saudara-saudara, keselamatan. Luar biasa lah. Orang yang hidup dalam pengampunan, sekalipun masih di bumi, mereka bisa hidup di dalam damai. Damai bukan berarti sempurna, tetapi damai itu datang dari Tuhan yang Dia taruh di hatiku dan di hatimu, Bapak Ibu sekalian. Damai bukan berarti keadaan baik-baik saja. Damai sekalipun di tengah badai, tapi di dalam sini tetap sejuk, tetap tenang, tetap damai. Karena damai yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia tidak sama dengan damai yang dunia tawarkan. Intinya Bapak Ibu, enak banget lah kalau kita bisa hidup dalam pengampunan. Sebaliknya, pasti nggak enak banget lah kalau kita hidup dalam kebencian. Pasti nggak enak banget. Pasti gelisah, nggak tenang. Tapi kalau kita hidup di dalam pengampunan Tuhan Yesus, orang yang menerima pengampunan, saya yang sudah diampuni, saya berjanji di sisa umurku, saya hanya mau hidup mengampuni orang lain, melayani sesama, dan mendoakan orang-orang yang membutuhkan layanan doa. Tuhan, di sisa umurku ini Engkau kasih. Saya belajar Tuhan, hanya mau mengabdi kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Tidak ada perbuatan baikku, ketaatan, kesetiaanku dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi saya biarlah Tuhan berikan pengabdian kepadamu Tuhan Yesus. Orang yang hidup dalam pengampunan, mereka adalah pembawa damai. Dan hanya dari Tuhan Yesus saja ada keselamatan. Yes! Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, marilah bersama-sama kita mendengar firman Tuhan Yesus, firman surgawi, firman makanan rohani bagi setiap kita, firman kekuatan bagi seluruh orang percaya. Bahkan seluruh manusia mendengar firman ini. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam jalan buntu. Ada Tuhan, make a way, make a door. Lukas pasal yang ke-8,
Bapak Ibu sekalian, kita melihat Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Yes, Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Amin. Iya, Tuhan Yesus baik. Mana jempol-jempolnya? Iya, Tuhan Yesus baik. Mana jempol-jempolnya untuk Tuhan Yesus? Amin. Iya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus amat baik buatmu dan buat saya juga dong. Amin. 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 Selamat mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Hopeless, no hope. Putus asa dan tidak ada harapan yang sudah dialami. Banyak hal dia sudah coba, barangkali beli obat, tabib, terapi, macam-macam, dan dikisahkan bahwa tidak berhasil. Tidak berhasil itu berarti gagal. Ayat 44. Perempuan yang sudah gagal ini, yang sudah belasan tahun sakit dan divonis tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga, lantas dia datang mendekati pribadi Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dari pribadi Yesus keluar kesembuhan. Dan bagi orang percaya kesembuhan masih terjadi. Khusus untuk pendarahan, begitu banyak kesaksian yang Tuhan izinkan kami mendengar, kami membaca. Setelah didoakan dalam nama Yesus, pendarahannya berhenti. Sebetulnya kesaksian-kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi zaman ini untuk meneguhkan bahwa firman ini datang dari Tuhan. Apa yang membedakan firman dan dongeng? Kalau dongeng kisahnya sudah selesai, tetapi untuk salah satu menunjukkan ini firman Tuhan, nubuatan-nubuatannya tergenapi, dan apa yang dicatat ini masih berlaku dan masih dapat terjadi bagi orang yang percaya. Ketika perempuan yang sakit ini, atau ketika orang yang sudah sakit belasan tahun dan tidak ada harapan, sudah putus asa, dan dia sudah mengalami banyak hal yang buruk, penantian yang panjang, dan tidak ada yang dapat menyembuhkan dia, ketika dia men-touch Jesus, heal, dia sembuh. Persoalan yang dihadapi adalah pendarahan tidak berhenti. Dan itu membuat seorang wanita sangat lemah, kesakitan, nyeri, merintih. Wow. Seketika berhentilah pendarahannya. Itu yang menjadi pergumulan belasan tahun. Tidak berhenti pendarahan. Tapi ketika dia datang dalam pribadi Yesus, hanya pribadi Yesus yang darinya keluar kesembuhan.
bukan Andi Simon, bukan siapapun juga. Hanya dari pribadi Yesus yang keluar kesembuhan. Kalaupun ada hari ini hamba-hamba Tuhan, kami ini hanya sekedar saluran saja. Hanya seorang hamba yang mengabdikan diri, mensuarakan firman, dan mempraktikkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ayat 45. Perhatikan saudara-saudara. Lalu kata Tuhan Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Kita harus tahu ya, Yesus itu maha tahu, omniscient. Yesus maha tahu. Dia juga adalah omnipotent, maha kuasa. Kenapa pribadi yang maha tahu itu bertanya? Perhatikan saudara-saudara. Tidak ada yang mengakuinya. Artinya di sini, ini poin penting yang kita perlu betul-betul terima. Yesus membutuhkan pengakuan. Tidak ada mengaku, tapi Yesus bertanya, siapa? Pertanyaan siapa bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan senang pengakuan. Akuilah Tuhan dalam segala kelemahanmu, segala keterbatasanmu, segala kekuranganmu, segala pelanggaranmu dan pelanggaranku. Saya Tuhan. Manusia berdosa. Siapa berdosa? Saya. Kalau Tuhan nggak ampun dosa saya menjadi arang di api neraka terdalam. Tapi puji syukur Tuhan, Engkau pernah berkata, sejauh timur dari barat Engkau melemparkan dosaku. Engkau pernah berkata, Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Di antara Tuhan, saya yang paling berdosa. Dan Tuhan ajar saya dalam Pastor Share ini. Tuhan mau pengakuan. Tuhan suka kalau kita mengaku. Mengaku di hadapan Tuhan kelemahan kita, aib kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kegagalan kita, mengaku. Tuhan tahu kita tidak bisa menghapus, jangankan banyak dosa, satu dosa tidak ada satu orang manusia yang bisa membayarnya, apalagi menghapusnya. Tetapi akuilah segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1:9, jika kita, kamu, saya, Bapak Ibu sekalian, mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan permalukan? Tidak. Tuhan ejek? Tidak. Tuhan bilang kapok lu? Tidak. Tuhan Yesus mengampuni segala dosamu. Berapa? 1, 2? Segala dosamu. Dosa membuat manusia nggak tenang. Kita perlu mengakui di hadapan Tuhan. Dosa membuat hidup gelisah. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Jika kamu mengaku dosamu, Tuhan tidak permalukan. Iblis atau anak iblis selalu mempermalukan. Tapi Tuhan Yesus akan menghapus segala dosamu. Dan tidak itu saja, Tuhan Yesus akan menyucikan
dosaku dan dosamu, dari segala pelanggaran, dari segala kejahatan. Dan tentu di sana pengampunan Tuhan Yesus. Sembuhkanku, sembuhkanmu, pulihkanku, pulihkanmu. Perhatikan, pengakuan. Pengakuan. Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidupmu hari ini. Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidupku hari ini. Tuhan tahu apa yang kau alami hari ini. Tuhan tahu pergumulanmu hari ini. Tapi entah bagaimana, kalau kita lihat salah satu dalam perjanjian lama, Tuhan itu senang kok korban persembahan dalam perjanjian lama. Entah, kalau saudara-saudara penasaran, ya sama-sama penasaran, nanti waktu sudah Tuhan panggil, ketemu Tuhan, tanya aja Tuhan, kenapa kok Tuhan senang persembahan? Nah, nanti sama halnya. Misalnya contoh ada yang penasaran, kenapa ya Tuhan kan tahu, tapi kok Tuhan mau kita mengaku? Tanya Tuhan nanti. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan suka mau kita mengaku, 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 mengaku. Mengaku tidak untuk dihakimi Bapak Ibu. Mengaku untuk diampuni. Tuhan Yesus sungguh baik kan. Amin. Lanjut. Sekarang kita lihat ayat 47 dan 48 dari Lukas pasal 8. Nah, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, iya kan? Ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Tuhan. Bicara soal kerendahan hati. Dia tahu dia salah, dia tahu dia sakit, dia tahu dia lemah, dia tahu dia tidak tenang belasan tahun. Dan kita nggak pernah juga tahu kisahnya dari perempuan ini. Yang Pastor pernah tahu namanya adalah Lydia. Kita nggak pernah tahu, mungkin juga dia sakit karena dosanya, atau ada kesalahan di masa lalu. Puji syukur, sekalipun lama tapi tidak terlambat, orang yang datang pada Yesus ada pemulihan. Dan dengan gemetar perempuan tersungkur di depannya, lalu menceritakan kepada banyak orang apa sebabnya ia menjamah. Dia butuh Yesus dalam hal kesembuhan. Dia butuh Yesus dalam hal kesembuhan. Lihat, dia belum tahu hal yang lain. Perempuan yang sakit atau orang yang sakit, siapapun manusia yang sedang sakit, mereka membutuhkan Yesus dalam hal kesembuhan. Mereka belum tahu pengampunan dosa. Mereka belum tahu tentang iman dan lain-lain. Mereka butuh Yesus dalam hal kesembuhan. Dan Tuhan sedang pakai wadah ini, pola ini, cara ini, rema ini, untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia di akhir zaman ini. Akhirnya perempuan ini setelah disembuhkan, apa yang terjadi? Dia datang mengakui Yesus, mengakui perbuatannya, mengakui dosanya. Barangkali lebih jauh lagi kalau kita mau membuat sebuah bagaimana sketsa daripada kisah ini. Dan akhirnya dia mengakui. Kan tadi Tuhan tanya, kok nggak ada yang mengaku? Akhirnya dia mengaku. Yang pertama, dari pribadi Yesus keluar kesembuhan. Yang kedua, dari pribadi Yesus keluar pengampunan. Keluar pengampunan. Keluar pengampunan dari Yesus. Ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan itu. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan marah? No. Tuhan benci? No. Tuhan bentak? No. Tuhan usir? No. Tuhan sombong? No. Tuhan memberikan firman-Nya. Firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan menyembuhkan. Firman Tuhan mengampuni orang berdosa.
Firman Tuhan datang ayat 48 Lukas pasal 8. Hai anakku. Wow. Tuhan nggak panggil dia hai perempuan, hai laki-laki, hai pria. Tuhan nggak panggil dia hai orang berdosa. Wow. Tuhan terima kasih. Kita lihat, Tuhan tidak panggil hai engkau pezina. Kita bersyukur Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik. Dia tahu cara mendesain hidup kita yang penuh kegagalan. Dia bentuk untuk kemuliaannya. Sementara iblis adalah bapa yang jahat, bapa pembohong. Dia selalu mau membongkar, mempermalukan, mencari-cari salah, sibuk menghakimi. Anak iblis sibuk menghakimi seolah-olah mereka sudah paling benar dan tidak ada salah sedikit pun. Tetapi bersyukur Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik itu menutupi kelemahan anaknya sambil dengan sabar menuntun mereka ke jalan, ke rumput yang hijau, membaringkan mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Saya bersyukur memiliki Tuhan Bapa yang baik. Saudara juga bersyukur memiliki Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia juga adalah hakim yang adil. Kapan terjadi? Kapan hakim yang adil menyatakan keadilannya? Saat semuanya sudah terlambat. Terlambat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama hidup di dunia ini. Terlambat untuk mengakui kesalahan dosa-dosa manusia di hadapan Tuhan. Maka di waktu itulah Tuhan Bapa yang baik, dia menjadi hakim yang adil. Apakah orang percaya tidak dihakimi? Tuhan Bapa yang baik, hakim yang adil. Tetapi ketika saudara-saudara percaya Tuhan Yesus, saat penghakiman datang, kalau engkau masih ragu dengan kasih Yesus, dengarkan. Yesus, dia pembela kita. Ketika penghakiman datang, Andi Simon, kau banyak salah, kau banyak dosa, kau banyak pelanggaran. Dalam ketidakberdayaan. Karena di dalam hidup daging ini masih ada free will. Tapi di dalam kekekalan itu, roh itu tersedot dalam keilahian. Kita tidak punya lagi free will, kehendak bebas. Kita harus nurut pada Sang Ilahi. Ketika itu, Tuhan Yesus yang berjanji, dia menyertai kita selama-lamanya. Dan saat itu terjadi, Yesus berkata, amin. Aku sudah membayar dosanya. Aku sudah menyelesaikannya. Maka Bapa hakim yang adil itu, saat itu, melihat pribadi manusia, pribadi saya, bukan sebagai pribadi yang berdosa, karena tidak seorang pun yang dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Hari kau benar, belum tentu besok kau bisa benar selamanya, karena manusia dikurung oleh kedagingan, dan dalam kedagingan ada kelemahan. Kelemahan itu adalah pelanggaran, harmatia, sesuatu yang meleset daripada kehendak Bapa. Tetapi ada Yesus yang berkata, aku sudah membayar dosanya. Darahku di kayu salib sudah menyelesaikan segala dosa
kutuk dan bahkan kutuk keturunannya. Dan bahkan firman-Ku datang kepada mereka, siapapun yang ada dalam Yesus, mereka tidak akan dapat direbut oleh siapapun. Bahkan alam maut tidak bisa merebut mereka kembali. Tubuh, jiwa, roh Andi Simon, tubuh, jiwa, roh pemirsa sekalian, saya doakan setiap hari form doa tubuh, jiwa, roh mereka adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah disucikan, dibenarkan, diampuni. Ingat hal ini, saudara-saudaraku. Dan ketika perempuan yang berdosa ini, sakit ini, bertemu pribadi Yesus, ayat 48 berkata, Yesus tidak menyebut dia orang berdosa. Yesus tidak menyebut dia, hai engkau perempuan pezina, atau kau perempuan sakit-sakitan. No. Tapi Yesus berkata, memanggilnya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ternyata ketika perempuan ini membutuhkan Yesus, sekalipun dalam hal kesembuhan, Yesus melihat itu sebagai sebuah iman. Kau Bapa yang setia. Ketika perempuan itu merangkak di tengah orang banyak, tubuh yang lemah, dia nggak butuh yang lain, dia butuh kesembuhan. Ternyata Yesus melihat hal itu adalah sebuah iman. Sebuah perjalanan iman dari butuh kesembuhan sampai mendapat keselamatan. Iman adalah sebuah perjalanan bertolak dari iman kepada iman. Iman itu adalah pertumbuhan. Iman itu naik seperti anak tangga. Pengenalan kita kepada Kristus yang menuju pada kekekalan. Mungkin ada orang datang hari ini dalam berbagai pergumulan sakit, ekonomi, kebutuhan hidup. Dengarkan baik-baik. Engkau juga nggak salah kok. Karena Tuhan bisa pakai hal-hal itu untuk memperkenalkan kasih-Nya kepada manusia. Dan luar biasa, kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini, dan firman Tuhan datang kepada saudara sekalian, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa. Dari pribadi Yesus keluar kesembuhan. Dari pribadi Yesus keluar pengampunan. Dari pribadi Yesus keluar keselamatan. Pergilah dan selamatlah. Pergilah dengan selamat. Kadang-kadang ada orang tua yang salah, lalu akhirnya kesalantur kepada anak-anaknya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, kutuk juga sudah ditanggung, dipaku di kayu salib. Datanglah pada Yesus. Dia hapus kutuk. Kutuk keturunan, kutuk penyakit, kutuk dosa. Hanya Yesus, dari Yesus yang dapat memberikan semua itu. Datanglah pada Tuhan Yesus. Siapa yang mau datang pada Tuhan Yesus? Mana tangan-tangannya? Mana tangan-tangan yang mau datang kepada Tuhan Yesus? Saya, Tuhan, saya. Amin. Ikuti doa Pastor Andy bersama-sama. Tuhan Yesus, sayalah orang berdosa, Saya datang padamu Tuhan Yesus. Katakan juga, Tuhan Yesus, kalau kau sakit, katakan, sayalah orang yang sakit itu. Katakan, sayalah orang yang sakit itu. Saya datang kepadamu Tuhan. Saya membutuhkan kesembuhan. Tuhan Yesus. Saya akui segala dosa, pelanggaranku, kejahatanku, aibku, kesalahanku, hal-hal yang tidak senang ke hatimu. Saya akui, Tuhan Yesus, ampunilah dosaku.
Firman-Mu sudah datang hari ini. Dan setiap orang yang datang kepadamu Tuhan, ada pemulihan dari sakit, dari dosa, dan dari hukuman kekal. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pengampunan, dan Engkau berikan keselamatan kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah mengampuni kita sesuai janji firman-Nya. Terimalah pengampunan, kesembuhan, dan hidup yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Hati ini ada Tuhan. Siapa di antara saudara-saudara yang mengalami, disentuh oleh sesuatu yang ilahi? Mana tangan-tangannya? Saya dijamah oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dikuatkan, amin. Ada aliran kesembuhan saat ini mengalir, amin. Biarlah hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang banget saudara-saudara sekalian bisa share, bisa ikut berdoa bersama-sama, bisa memuji Tuhan. Ya, selamat masuk hari yang baru. Pesta juga habis ini mau antar anak sekolah. Ya, semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera. Ingat kita punya Bapa yang baik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memberitakan damai sejahtera, kasih, kesembuhan, pengampunan dosa, dan firman yang membebaskan orang-orang. Sola fide. Ketika ada pergumulan datang, ingatlah, saya punya iman. Amin. Dan ketika kau merasa seorang diri, Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Puji Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sebuah kehormatan bisa dipercaya Tuhan dan bisa melayani Bapak Ibu sekalian hari ini. Shalom semuanya. Pastor Close ya. Praise you. Dadah.